tidak ada yang tahu lah kan hatinya orang masing-masing. Tapi yang pasti kalau ditanya saya trauma atau enggak sama anak saya sangat trauma sama anak saya. Untuk mungkin karirnya Mas Enji saat ini atau lagi sama kakak itu mungkin dia bekerja apa sih kak atau Yang tadi saya bilang secara finansial itu kan rumah tangga tidak selalu posisi di atas. Kadang-kadang kondisi kita mungkin ya namanya ujian ya kan, finansial kita kadang di bawah, kadang kita lagi merasa cukup, kadang ya itu kan tergantung kita menilainya cukup atau tidaknya. Itu ya sejauh itu sih kami berdua sama-sama berupaya gitu loh, mencari peluang-peluang pekerjaan, berbisnis, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah memang Mas Enji tidak ada pekerjaan tetap gitu ya Kak? Waktu itu pekerjaan tetapnya ada, kami bisnis, kami buka law firm seperti itu, terus kita sekuritas dan lain sebagainya. Kak, sekarang Mas Enji maksudnya keberadaannya gimana sih, kan tidak pernah terlihat nih kita kan tahu dia juga ada IKIS ya kan, atau tidak pernah mencoba untuk atau media, kan kita tahu dia juga cukup dikenal lah di media gitu loh, di teman-teman pemirsa semua gitu. Ya saya sih harapkan ya Enji tuh bertanggung jawab dengan anak-anaknya gitu loh. Jangan sampai hal ini terulang kembali dari yang sebelumnya. Saya tekankan itu aja. Saya juga belum ketemu sama beliau. Mudah-mudahan beliau mendengar ini. Jangan sampai terulang lagi gitu loh. Saya harap dia bisa bertemu dengan anaknya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Apapun yang terjadi dengan Hana bisa dibicarakan dengan baik-baik, itu aja sih. Saya cukup jangan sampai anak menjadi korban kembali, itu aja yang aku harapkan. Kalau sama Hana sendiri kakak pribadi cukup mengenal nggak sih? Saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Kontak by DM gitu? Nggak pernah juga, nggak pernah. Berarti Kak semasa perceraian sendiri anak kakak sendiri dikasih nggak sih? Alhamdulillah waktu saya menikah dengan Enji, waktu itu dia menyayangi anak saya seperti anak kandungnya sendiri. Saya sih bicara apa adanya. Iya. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan, tidak ada yang saya kurang-kurangkan. Itu apa adanya. Dia memang menyayangi anak kecil seperti anak kandungnya sendiri. Tapi memang saya bilang di sini, bukan berarti hubungan pernikahan saya baik-baik aja kok jadi perceraian. Ada masalah yang sangat krusial sekali yang tidak bisa saya bahas di sini. Apakah karena Enji sendiri temperamental Kak? Saya tidak bisa bahas pokoknya di sini. Karena saya memang bukan tipikal orang yang mau membahas aib rumah tangga saya dengan di Mahardika ataupun dengan Enji. Buat saya itu adalah pelajaran buat saya dan kesalahan saya itu aja. Saya tumpahkan kepada saya. Tapi Mas Enji sendiri orangnya gimana sih? Maksudnya tegas kan untuk mengambil keputusan dimanapun itu, baik di perusahaan maupun di rumah tangga kemarin kakak sendiri? Kalau yang aku tahu dia itu orangnya sebenarnya penyayang, ya penyayang. Cuma dia itu orangnya mungkin butuh mungkin bisa dikatakan mungkin sebagai laki-laki ya, mungkin ya dia ada rasa, ya saya tidak bisa sampaikan sih. Gimana ya? Atau apa? Gimana ya? bapak-bapakan. Oh ya, dia kebapaan banget. Dia penyayang. Terus udah gitu maksudnya kepribadiannya itu sangat dirindukan lah gitu loh dengan orang-orang sekelilingnya. Karena dia kan humoris kan, dia kan orangnya lucu gitu kan, periang sebenarnya. Sejauh itu tuh begitu. Tapi mungkin ya saya juga ada sifat-sifat lain yang tidak bisa saya utarakan di sini. Oke, Kak, mungkin nggak sih kalau misalnya Kak Enji sendiri itu ngerasa karena dia pekerjaannya kurang tetap, mungkin nggak sih sebagai laki-laki dia ngerasa, aduh, gue Kurang kerjaan pede gue, gitu. iya, kurang pede nih. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu dia? Saya rasa sih enggak ya, karena kan sejauh ini dia masih banyak waktu itu dengan saya banyak peluang-peluang pekerjaan yang dimana dia membantu dalam proyek tersebut gitu loh, dalam segala bidang gitu. Nah, cuma memang gitu kan belakangan dari sini saya kan tidak tahu apa pekerjaan dia gitu loh, secara ofisialnya tuh apa gitu. Tapi pas sama kakak sendiri usahanya punya kakak? Enggak, kita sama-sama jalin bareng-bareng gitu. Nah sekarang gimana tuh? Kalian sudah tidak bersama lagi? Karena itu memang Usaha, usaha itu kan kita rintis bareng-bareng. Jadi memang udah lama kan ya, udah
kita bubarin gitu loh sama-sama gitu. Seperti itu. Karisma melihat Mas Didi yang mau sudah menikah kabarnya dengan Oh, kok diserah ke Mas Didi nih? Sekalian dong, susah nemuin kamu susah. Udah menikah? Iya, Kabarnya kabarnya udah udah pacaran, menikah. Oh, udah menikah. Diisukan. Iya. Kabar. Kabar. Iya, justru saya senang, saya mendoakan semoga menjadi pasangan yang terakhir, til jannah ya lah ya pokoknya ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah gitu. Tapi informasi Kak Didi menikah itu kakak tahu nggak sih? Nggak tahu, ini dari kalian. Dari internet. Serius dari kalian, saya nggak tahu kalau dia udah nikah gitu. Tapi nikahnya dengan Citata tahu ya? Cita-cita. Ya tahu dong, itu bisa banget kamu nggak tahu. tahu. Kalau itu tahu. Gimana pandangannya kalau tentang pernikahannya Didi dengan Cita-Cita? Tanggapannya? Iya. Tanggapannya saya berharap ya semoga pernikahan keputusan yang cukup cepat ini gitu ya, saya anggap cepat ya. Ini mudah-mudahan menjadi hubungan yang menjadi langgeng sampai akhir hayat, sampai akhirnya menjadi hubungan yang terakhir. Karena kembali lagi saya pengen banget gitu loh. Anak sih, saya sangat-sangat mempertimbangkan segala sesuatu dengan apapun itu dengan masalah anak, berujung dengan anak. Karena saya melihat saya menjalani ini semua, saya kembali untuk bangkit kembali dalam kondisi keterpurukan atau ya banyak hal lah ya, rasa sedih atau semua macam. Itu yang membangkitkan saya itu anak. Jadi saya sangat tidak akan saya sangat berterima kasih dengan Mas Didi, Angie gitu loh. Banyak memberikan pelajaran dalam hidup saya, banyak memberikan teguran dalam hidup saya. Saya tidak ada yang tidak bermakna dalam menjalani pernikahan dengan mereka gitu loh. Angie punya cerita tersendiri, Mas Didi juga punya cerita tersendiri gitu dalam hidup saya. Dan saya sangat berterima kasih sekali gitu loh, sudah menjadi bagian hidup saya gitu intinya. Kalau sama Mas Didi tetap kontak atau sama sekali? Masih kontak gitu kan, kontak tapi belum intens lah, belum seintens biasanya. Karisma Mas Didi dikatakan mudah sekali atau selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Nah ini dikatakan Mas Didi itu mempunyai aura tersendiri, Karisma ya? punya proklamator. Oke. Karisma melihat hal itu nggak sih dari Mas Didi? Bisa ada. Dia memang ada sedikit karisma ya, karisma di situ. Tapi saya akuin karismanya Mas Didi ada. Bagaimanapun ya beliau kan memang cucunya Bung Karno gitu kan. Saya akuin kalau pertanyaannya itu ya memang ada karismanya di situ. Tapi kan setiap manusia itu kan saya menjalani hubungan pernikahan itu kan lama-kelamaan kami memutuskan untuk bercerai itu kan ada alasannya gitu loh. Bukan hanya mementingkan yang karisma itu sendiri gitu loh, tapi kenyamanan satu sama lain. Ada alasan di mana saya tidak bisa menjelaskan juga di sini kenapa saya bisa bercerai sama Mas Didi. Berarti dulu sampai berapa tahun dengan Didi? Sama Mas Didi 4 tahun. 4 tahun. Mm-mm. Dengan Mas Enji dulu berapa tahun? 2 tahun setengah. Berarti duluan Mas Enji dulu ya? Mas Enji dulu, Setelah itu baru Mas Didi. Tapi Mas Didi sempat ada Komunikasi saya sama ngoleh, Enji? maksudnya Sama Enji? enggak, sama kamu soal cinta gue mau merit nih. Oh, enggak ada. Gitu. Justru Mas Enji sama Mas Didi dulu pernah komunikasi. Jadi Enji itu tahu aku dekat sama Mas Didi, akhirnya dia berkomunikasi bahwa aku mau menikah dengan Mas Didi. Enji pun tahu. Nah kalau untuk pernikahan mereka masing-masing ya nggak ada yang kabarin ke aku lah. Gitu. Risa berarti Kak, sebagai masih pengalaman mungkin Iya. Citata sosok yang tepat nggak sih Bagi untuk Didi. Mas Didi menurut? Buat Didi. Insya Allah mudah-mudahan tepat ya. Aku selalu berdoa mudah-mudahan tepat karena mereka satu frekuensi. Kenapa aku bilang satu frekuensi? Sama-sama di dunia musik ya kan. Dunia musik di mana Mas Didi juga kan sebagai orang yang mencintai seniman ya, salah satu orang seniman yang aku kenal yang memang dari dulu saya menjalani pernikahan sama dia sangat passionnya di situ gitu, dan ketemu sama Cita kok aku rasa sih suatu hal yang sangat cocok ya. Klop. Klop. Cocok. Oke, berarti terima dikit lagi kasih. Mbak Lisa, berarti kemarin berarti berapa tahun sih dengan Enji dan akhirnya memutuskan 2 tahun setengah. Enggak, karena ada masalah atau gimana? Itu tadi saya tidak bisa, masalahnya ada pasti,
Masalahnya ada, tapi saya tidak bisa bahas karena itu tadi saya bilang, perceraian saya sama Mas Didi, perceraian saya sama Angie itu tidak akan pernah saya bahas. Masalahnya kenapa? Karena itu sebagai rahasia keluarga kami gitu loh. Dan aku yakin tidak ada yang mau adanya perceraian gitu loh. Nah, akhirnya kami memutuskan perceraian itu atas keputusan bersama gitu. Mengalami hal KDRT juga kah ketika itu dengan menikah dengan Mas Enji, atau diselingkuhi juga nggak sama halnya yang dialami Saya tidak oleh bisa Anda? bahas. Biarkan itu menjadi rahasia saya aja dengan pasangan saya. Tapi hal itu membuat trauma juga. Ya pasti ada trauma. Saya dan anak saya itu trauma banget. Dan mungkin Mas Enji dan Mas Didi juga ada rasa trauma. Gitu. Kita tidak ada yang tahu lah kan hatinya orang masing-masing. Tapi yang pasti kalau ditanya saya trauma atau enggak sama anak saya sangat trauma sama anak saya. Anakku sedekat apa sama Iya. Angie? Tadi kan udah dijawab. Iya, bisa diceritain Iya, lagi? maksudnya emang deket banget gitu sama Angie. Deket sampai sekarang aja masih like-likean di Instagram. Oh. Berarti begitu dekat ya. Dekat sekali. Biasanya diskusi apa aja dengan anak? Eh, Cerita apa aja? kalau Enji sama anakku. Iya. Sejauh ini sih saya nggak tahu karena sekarang kan mereka kan ya Allah ya Robbi ya Allah Karim. Bukan. Heeh. Iya, lanjut. Apa namanya kan kalau sekarang kan anakku udah berusia lumayan remaja Iya, ya. Jadi mereka komunikasi langsung tanpa ada tanpa ada hubungan dengan saya gitu, bisa tektokan langsung. Oke, terima kasih. Apa sih pembelajaran?